Daging ya, mereka suka daging. Mereka Betul. nggak dikasih tetelan, Bu. Atau sate kikil, Bu, lumayan, Bu. Halo Mitra Protokol, kembali bersama saya Reza Wardi di acara Protel, Protokol Talk and Lesson, di mana kita akan coba bercerita, sharing terkait hal-hal keprotokolan di Sekretariat Wakil Presiden. Inilah bumper Protel. Untuk kali ini, kita sudah didampingi oleh salah satu kepala bagian di Biro Protokol dan Kerumah Tanggaan. Kalau dua episode sebelumnya ada Bapak Erik dari Kepala Bagian Protokol, lalu ada Bapak Mustafirin, Kepala Bagian Perjalanan. Saat ini sudah hadir satu-satunya kepala bagian yang paling cantik di Biro Protokol dan Kerumah Tanggaan, Ibu Kresna. Terima kasih Mas Reza. Selamat datang Ibu Kresna, selamat datang di Protel. Jadi Ibu Kresna ini adalah kepala bagian kerumah tanggaan di Sekretariat Wakil Presiden. Langsung saja kita ngobrol bareng Bu Kresna. Bu Kresna, sebagai kepala bagian kerumah tanggaan di Sekretariat Wakil Presiden, bisa dijelaskan apa saja yang menjadi tugas dari bagian kerumah tanggaan? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Reza dan saya juga menyapa rekan-rekan Protel dimanapun berada. Alhamdulillah, selama saya menjalankan tugas sebagai kepala bagian kerumah tanggaan, telah mengalami 2 kali perubahan. Jadi yang pertama, kami melakukan tugas terkait dengan kerumah tanggaan Wakil Presiden dan juga melakukan pengurusan kerumah tanggaan terkait dengan Sekretariat Wakil Presiden, itu tugasnya. Tentunya saya tidak sendiri, di bawah saya ada Kepala Subbagian Istana Wakil Presiden, kemudian ada Kepala Subbagian Kediaman Wakil Presiden, dan ada juga Kepala Subbagian Jamuan dan Penyiapan Rapat. Di sini saya melakukan tugas, ada 5, yaitu yang pertama tentunya melakukan pengurusan semua terkait dengan kerumah tanggaan Wakil Presiden, baik itu di kediaman, kemudian juga selama beliau berkantor di kantor Wakil Presiden Merdeka Utara dan juga Istana Wakil Presiden yang posisinya ada di Jalan Merdeka Selatan. Kemudian juga melakukan pengurusan dekorasi kerumah tanggaan baik di kediaman dan juga acara-acara Wakil Presiden dan juga dekorasi Sekretariat Wakil Presiden. Dan ada juga kami juga melakukan pengurusan terkait dukungan jamuan rapat, baik itu acara-acara besar Bapak Wakil Presiden dan juga acara seminar yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden. Dan tentunya kami juga yang terakhir melakukan pengelolaan barang yang pengelolaannya adalah semua barang-barang kebutuhan kerumah tanggaan Wakil Presiden. Di sini terkait dengan barang-barang milik negara tentunya. Itu Mas Reza. Berarti bisa dibilang objek pelayanan dari kerumah tanggaan Setwapres itu Bapak Wakil Presiden dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Betul sekali. Yang menjadi objek pelayanan dari bagian kerumah tanggaan tidak saja tentunya Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan juga para tamu Wakil Presiden yang hadir atau berkunjung maupun mengikuti rapat, baik itu di kediaman, di kantor, dan Istana Wakil Presiden, dan tentunya para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Ibu tadi sempat menyampaikan bahwa salah satu tugas di bagian kerumah tanggaan adalah menyiapkan jamuan. Betul. Kira-kira menu atau jamuan seperti apa yang biasanya disajikan kepada Bapak Wakil Presiden, Bu? Penasaran pasti kita semua. Pasti teman-teman banyak mengira pasti menu untuk Wakil Presiden maupun Ibu Wakil Presiden pasti tentu mewah atau wah begitu ya. Tapi tidak sama sekali bahwa kami bagian kerumah tanggaan melakukan atau menyiapkan jamuan-jamuan Wakil Presiden itu sama antara satu wakil presiden dengan wakil presiden yang sebelumnya maupun yang saat ini. Kebetulan untuk jamuan makan siang Wakil Presiden
Bapak mendapat setiap makan siangnya selalu disiapkan oleh Ibu Wuri. Oh, gitu. Jadi dikirim ke kantor sebelum jam makan siang. Kemudian kalau untuk rapat, kami juga menyiapkan jamuan-jamuan untuk Wakil Presiden tentunya dan juga para tamu yang hadir di rapat tersebut. Sedangkan untuk menu khusus, Bapak Wakil Presiden kita kebetulan suka sekali dengan menu-menu yang nuansa ikan. Baik itu dibakar atau di steam, jadi makanannya sehat. Oh, gitu Bu. Nah, itu kan makanan yang biasa disajikan dan disukai oleh Bapak Wakil Presiden. Ada perbedaan nggak Bu kalau sekarang masa pandemi? Ada menu khusus kah atau treatment khusus? Ya, tentunya kami di bagian kerumah tanggaan menyesuaikan apa yang kami sajikan baik kepada Wakil Presiden, Ibu di acara-acaranya, juga kepada para tamu yang hadir. Baik dari menu, kemudian juga dari tata cara penyajiannya. Jadi kalau pada saat rapat, di saat masa normal sebelum pandemi ini, kami selalu menyiapkan pada saat rapat itu selalu ada sajian snack, kue-kue tradisional seperti itu ya. Pada saat pandemi kami tidak menyediakan secara langsung, tapi mungkin pada saat menunggu para tamu ini kami berikan jamuan snack. Itu biasanya menu-menu tradisional dari berbagai Nusantara ya, kita selalu berganti menunya supaya tidak bosan. Dan juga ada menu-menu sehat seperti menu-menu rebusan. Rebusan ya Bu ya. Nah, Ibu tadi bilang tadi salah satu objek pelayanannya juga tamu negara. Terlepas dari adanya pandemi ini Bu. Kalau tamu negara, makanan yang disajikan seperti apa? Apa khusus negara dia atau kita perkenalkan makanan kita? Nah, ini menarik Mas Reja. Pada saat tamu negara saya sharing ke rekan-rekan Protel. Pada saat saya berbagi pengalaman terkait saya melayani terakhir itu tamu negara dari Wakil Presiden Argentina. Tentunya pada saat saya menerima penugasan dari Bapak Karo Protokol bahwa akan ada kunjungan tamu kenegaraan dari Wakil Presiden Argentina waktu itu, saya sempat juga ada keraguan apa yang kita tampilkan, menunya seperti apa. Tapi di sini bagian kerumah tanggaan berkoordinasi tentunya dengan rekan-rekan di Kemlu, juga kami juga berkonsultasi dengan Ibu Wakil Presiden tentunya apa kira-kira menu yang akan kita sajikan di acara makan malam tersebut. Nah, menarik adalah pada saat tamu dari Wakil Presiden ini karena Argentina adalah terkenal makanannya yang nuansa-nuansa daging. Daging ya Bu. Betul. Ya? Nah, kami mencoba menyajikan beberapa jenis, mengajukan menu-menu yang bernuansa daging seperti sate atau rendang. Tapi akhirnya pilihan itu jatuh pada kami, pada jamuan makan tersebut kami berupaya menyajikan rendang, tetapi kami sesuaikan dengan lidah tamu negara. Jadi yang biasa rendang kita sajikan dengan rasa yang agak pedas, pada saat penyajian tersebut rasa pedasnya kita kurangi sedikit. Dan yang menarik adalah pada saat acara makan tersebut, Wakil Presiden dari Argentina mengapresiasi dan rendang itu menjadi bahan pembicaraan atau diplomasi dua negara ya. Jadi mereka tertarik sekali kenapa rasanya bisa beraneka macam dan juga dagingnya bisa lembut seperti itu. Mereka membahasnya dengan tertarik. Dan juga kami juga menyajikan tentunya kue-kue yang dari tradisional dan memperkenalkan kepada mereka aneka buah tradisional yang ada di Indonesia. Seperti itu Mas Reja. Daging ya, mereka suka daging. Betul. Mereka nggak dikasih tetelan Bu. Atau sate kikil Bu, lumayan Bu. Tapi memang ya mungkin makanan Argentina hampir sama dengan makanan Eropa, steak, tapi bumbunya mungkin tidak beraneka ragam, rempah-rempahnya tidak sebanyak kita. Jadi mungkin agak unik ya makanan kita buat mereka ya. Nah Bu, ada perubahan pola kerja nggak Bu sekarang dengan adanya pandemi ini, khususnya untuk staff ataupun Ibu sendiri
dengan mungkin ada pengurangan pegawai yang kerja di kantor atau seperti apa, Bu? Ya, kami mengikuti seruan pemerintah, tentunya ketentuan pemerintah, dan kami juga menerapkan sistem kerjanya WFH dan WFO. Tetapi kami juga memberlakukan sistem piket bagi rekan-rekan yang melayani Bapak Wakil Presiden beserta Ibu di kediaman. Sehingga dari SDM yang ada, yang seharusnya mungkin karena kami di sisi pelayanan harusnya full team, pada masa pandemi ini kami juga memanfaatkan dengan pembagian sistem WFH, WFO dan piket tersebut, benar-benar memanfaatkan SDM yang ada untuk bekerja secara maksimal agar dukungan layanan kepada Wakil Presiden beserta Ibu maupun kepada sekretariat ini tidak berubah sama sekali. Jadi walaupun sistemnya WFH dan WFO, tetapi layanan tetap terpenuhi. Jadi pelayanan yang diberikan tetap pelayanan prima ya, Bu, Betul. yang maksimal. Kiat Ibu untuk tetap produktif seperti apa sih, Bu? Ya, kalau tetap fit ya, Iya. untuk tetap fit, saya rutin mungkin setiap bangun pagi, tentunya berolahraga hanya 15 menit untuk waktu. Masih mending, Karena rumahnya kebetulan agak jauh, jadi hanya waktu 15 menit, treadmill sebentar, kemudian mandi dan persiapan, kemudian berangkat ke kantor tentunya. Jadi rutin ya, Bu, ya, berolahraga. Rutin Walaupun sekali. sebentar tapi konstan. Betul. Baik, Bu. Buat mitra-mitra protokol mungkin ada yang tertarik nih, Bu, yang mungkin ingin bergabung dengan bagian kerumah tanggaan. Background pendidikannya harus seperti apa, Bu? Apa memang harus khusus terkait tata boga atau yang jago masak kah? Atau yang pernah kerja di hotel? Bagaimana, Bu? Nah, menarik sekali Mas Roja, karena terus terang untuk bekerja menjadi pegawai tentunya ya, pegawai atau yang ingin bergabung, misalnya ingin menjadi bagian dari bagian kerumah tanggaan, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, hanya saja karena bagian kerumah tanggaan itu pekerjaan yang dilakukan adalah menyangkut detail-detail dari suatu misalnya seperti dekorasi, kemudian jamuan yang disajikan, dan juga peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan, sehingga selain mungkin misalnya S1 backgroundnya adalah dari semua jenis atau jurusan bisa untuk menjadi atau bergabung di bagian kerumah tanggaan. Hanya saja memang kekhususannya adalah yang lebih memperhatikan kepada yang hal detail-detail. Yang penting mau belajar ya, Bu, ya? Betul, dan tentunya selalu update terkait ilmu-ilmu yang berkembang baik dari segi jamuan maupun ketentuan-ketentuan peraturan keuangan dan juga barang milik negara pengelolaannya. Baik, Bu. Suka duka menjadi kepala bagian kerumah tanggaan apa, Bu? Sukanya adalah saya dapat berinteraksi dengan banyak orang dan juga berbagi pengalaman dengan semua kalangan. Jadi yang semula mungkin saya tidak akan pernah membayangkan bahwa saya akan sedekat ini melayani dari sisi jamuan maupun dari sisi rapat-rapat Bapak Wakil Presiden, para menteri yang tamu yang hadir. Tapi pada saat menjadi kepala bagian kerumah tanggaan, saya bisa sedekat itu dengan Wakil Presiden tentunya, kemudian para menteri dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Dukanya apa, Bu? Nah, dukanya ini. nih. Tapi kalau sukanya itu, kalau dukanya adalah karena kepala bagian kerumah tanggaan ini adalah sifatnya dukungan layanan ya. Hampir mungkin kita harus membagi waktunya tuh harus benar-benar strict karena hampir setiap hari mungkin tidak ada waktu tanggal merah ya. Sabtu Minggu kalau untuk jabatan lain mungkin bisa libur. Tetapi kalau sebagai jabatan yang melayani atau berkecimpung di bagian layanan ini, biasanya tanggalannya tuh hitam semua. Jadi, nah menyiasatinya adalah
Kalau memang kita mengetahui acara-acara yang mendadak seperti itu bisa kita ketahui lebih awal, mungkin kita bisa menyusun atau bisa mengantisipasi agar acara-acaranya tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu waktu libur kita misalnya. Tetapi dengan memanage waktu antara pekerjaan dan keluarga, dan alhamdulillah dan insya Allah saya melakukannya dengan ikhlas, semuanya itu bisa saya lalui dengan baik. Dalam artian sepanjang kita melakukannya dengan ikhlas, pekerjaan itu akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Dengan pembagian waktu seperti itu, keluarga akhirnya juga memahami dan akhirnya juga memberikan dukungan terkait dengan pekerjaan saya, bahwa walaupun libur, mamanya harus tetap bekerja seperti itu. Yang penting ikhlas, bukan ibunya saja yang ikhlas, keluarga juga harus ikhlas. Betul. Jadi kita tenang ya Bu ya. Betul. Bekerjanya ya Bu ya. Harapan Ibu di tahun 2021 ini seperti apa Ibu? 2021 harapan saya adalah semoga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di bagian kerumah tanggaan itu dalam melayani Wakil Presiden dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin dapat terlaksana dengan baik. Sehingga semua dukungan yang kita berikan dapat bermanfaat dan dapat dirasakan secara langsung oleh beliau maupun rekan-rekan di Sekretariat Wakil Presiden. Terima kasih Bu. Nah itu terkait jamuan sudah kita bahas, tapi terkait istana nih Bu. Nah, Boleh nggak misalkan mitra protokol, masyarakat umum tiba-tiba pengen berkunjung, ingin melihat istana Wakil Presiden. Prosedurnya seperti apa Bu? oke. Nah, ini pertanyaan menarik sekali Mas Reja. Untuk Istana Wakil Presiden sendiri, untuk saat ini selama masa pandemi kami belum membuka kunjungan dari masyarakat. Tapi pada saat normal kami sering menerima tamu-tamu adik-adik dari SMP, pernah sekali itu dari Makassar, dari Jakarta juga pernah. Mereka akan kita berikan sedikit edukasi dan berbagi cerita terkait sejarah dari Istana Wakil Presiden dan juga terkait dengan para wakil presiden yang pernah memimpin di Indonesia. Jadi bisa tetap memberikan permintaan untuk mungkin semacam sharing ya Bu Betul. ya. Sharing bisa dilakukan melalui webinar, Ya. Zoom terkait hal-hal istana. Dan mungkin nanti kalau sudah normal kembali akan dibuka Bu ya kalau ada Ya. yang ingin berkunjung. Dan saya lupa, terkait dengan persyaratannya adalah dapat mengajukan surat kepada Kepala Sekretariat Wakil Presiden, tentunya maksimal 1 minggu sebelum acara. Bisa ditujukan suratnya langsung ya. Jadi berapa yang akan hadir dan misalnya mungkin ada sedikit permintaan atau tambahan apa saja yang ingin diketahui oleh adik-adik ini yang ingin hadir ke Istana Wakil Presiden. Iya. Barangkali juga teman-teman atau mitra protokol ingin tahu protokol-protokol yang cantik dan ganteng-ganteng, kasih tahu aja. Nanti kita dampingi. Siap. Terima kasih Bu Kresna, tepuk tangan buat Bu Kresna. Sekarang teman-teman mitra protokol pasti penasaran. Bu Kresna kalau lepas masker seperti apa? Mungkin nanti di tengah jalan ada yang kenal ataupun pernah melihat di webinar-webinar yang lain. Oh, iya. Jadi biar kenal. Boleh kita buka sebentar Bu? Baik Mas Reja. Ini dia Ibu Kresna yang cantik. Salam kenal. Dari bagian rumah tanggaan, Biro Protokol dan Rumah Tanggaan Sekretariat Wakil Presiden. Kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu Kresna yang sudah hadir bersama kita. Salam sehat Bu, salam untuk keluarga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Buat mitra-mitra protokol yang lain, jangan lupa tetap lihat YouTube kita, terus pantengin, bahasanya pantengin. Lihat terus konten-konten kita mengenai Protel dan juga Protpedia. Dan juga follow Instagram kami di Protokol Wapres. Baik, Biro Protokol dan Kerumah Tanggaan, informatif, inovatif, dan kolaboratif. Bye-bye. Bye.